Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Al-Hajj, surat yang ke-22. Ayat yang ke-56, 3, 4. Lima lagi. Kita ambil jalan tengahnya. Ayat yang ke-55 surat Al-Hajj, surat ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtah aw ya'tiyahum adabu yaumin aqim. Al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum falladhina amanu wa amilus salihat fi jannatin na'im walladhina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina faulaika lahum adzabum muhin. Sampai di situ dulu. Mari kita terjemahkan terlebih dulu ayat 55 surat Al-Hajj. Wala yazalu, dan selalulah, senantiasalah. La yazal artinya selalu, senantiasa. Jadi dan selalulah, senantiasalah, alladzina, orang-orang yang kafaru, orang-orang kafir itu, fi miryah, di dalam miryah, di dalam ragu, minhu, daripadanya Al-Quran, hatta hingga ta'ti, hingga ta'ti datang hum kepada mereka as-sa'ah, saat, yaitu kematian, baghtah, secara tiba-tiba atau sekonyong-konyong, atau ya'tiya, atau datang kepada mereka adabun, azab, yaumin aqim, azab hari kiamat yang tidak, adab hari kiamat, yaumin aqim itu hari kiamat. Nanti kita jelaskan. Mari kita selesaikan dulu memahami ayat yang ke-55 ini. Dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala tentang hal keadaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi dan yang dibaca disampaikan Nabi kepada mereka. Itu mereka itu selalu dalam syak, dalam keraguan-raguan, kebimbangan, raibin, setentangan Al-Quran ini.
minhu daripadanya nya Al-Quran, min dari hu-nya, miryah ragu-ragu, syak bimbang, la yazal selalu, maknanya mereka orang kafir itu selalu senantiasa dalam keraguan, kebimbangan setentangan Al-Quran. Apa yang mereka ragui tentang kebenarannya, bahwa itu adalah firman Allah Ta'ala. Karena mereka menganggap itu adalah karangan manusia atau gubahan Nabi Muhammad yang dibantu beliau oleh pihak lain. Dan mereka selalu mendatangkan keraguan-raguan itu kepada orang lain. Sampai sekarang berusaha mereka menanamkan keraguan-raguan, ketidakpercayaan kepada pihak lain tentang Al-Quran. Bahkan mereka mencari celah-celah, peluang-peluang, ayat-ayat yang akan bisa mereka selewengkan. Lalu mereka sampaikan kepada orang banyak, agar orang pun menjadi ragu. Tetapi Allah Maha Kuasa, Dia akan selalu menjaga kemurnian Al-Quran. Mereka tidak dapat merubah, mengganti ayat-ayat itu. Tetapi mereka bisa memalingkan orang daripada ayat itu dengan memahami, menjelaskan penjelasan yang tidak benar. Ayatnya tidak bisa mereka rubah, tidak bisa mereka ganti, karena Allah sudah menjamin. Tapi penjelasannya, uraiannya, cara mereka memahami Al-Quran itu yang kadang-kadang bisa menimbulkan keraguan orang lain. Bahkan saya sendirilah berkali-kali membaca, melihat ada orang yang betul-betul benci kepada Al-Quran, membakarnya, merobek-robeknya, memijak-mijaknya. Tapi anehnya, karena Allah yang Maha Tahu, ada di antara mereka yang begitu sakit hati kepada Al-Quran, mereka usahakan membaca, mereka cari kelemahannya yang memang tidak lemah. Justru itu yang membawa mereka kepada hidayah, petunjuk. Karena nak ketemu, saya ada sekian buku-buku yang menjelaskan alasan-alasan para orang-orang masuk Islam, para tokoh-tokoh masuk Islam, para pemikir-pemikir masuk Islam. Saya baca, juga sekarang sudah beredar di media-media. Apa alasan mereka? Makanya mereka tertarik kepada Islam. Di antaranya ada itu. Mereka pelajari Al-Quran itu untuk mencari titik-titik lemahnya. Mereka adu, rupanya justru yang membuka pintu hati mereka untuk kenal Al-Quran. Karena selama ini mereka juga hanya mendengar-dengar saja. Sama dengan kita kaum muslimin, kan tidak semua kita pula membaca Al-Quran. Taruhlah dan bacakan, tidak semuanya memahami. Jangankan orang kafir, kaum muslimin saja tidak semuanya membaca Al-Quran. Kalaupun ada di waktu-waktu tertentu, di saat-saat tertentu. Apalagi memahaminya, mempelajarinya. Kan nampak di kita. Kunun lah ke kunun. Orang kafir. Yang mereka semenjak semula sudah benci juga, sakit hati juga. Cuman ada di antara mereka justru niat mereka untuk mencari kelemahan, mereka mendapat hidayah. Tidak tahu kita hidayah. Kemarin masih saya baca kenapa masuk Islam. Alasannya itu karena kebencian yang sudah ditanamkan. Kemudian mereka tidak pernah mempelajari Islam itu dari sumbernya. Mereka hanya melihat tingkah laku perangai kaum
muslimin. Maka seakan-akan kaum muslimin itu sebenarnya merusak kemurnian ajaran Islam karena tampilan mereka, cara mereka. Jadi kebanyakan mereka rata-rata masuk Islam itu karena mereka mempelajari sendiri, mendengar sendiri, bukan melihat kerja orang. Ada orang yang masuk Islam itu gara-gara bergaul dengan kaum muslimin, ada. Tapi tetap mereka kalau melihat tingkah pola kaum muslimin, kebanyakan mereka tidak tertarik dengan Islam. Lato, tahu lato? Kumuh, tidak disiplin, tidak mau sabaran antrian, macam itu. Suka tidak menghormati orang lain. Itu tampilan keseharian. Kalau di situ mereka tidak tertarik, tidak tertarik. Dan itu yang membuat mereka ragu-ragu zaman sekarang. Miryah fi miryatin. Semenjak dulu sampai sekarang, sampai akan datang, orang-orang kafir tertentu mereka fi miryatim minhu, di dalam keraguan, syak, bimbang minhu, setentangan atau daripadanya Al-Quran ini. Hatta hingga ta'ti, datang kepada mereka as-sa'ah, baghtah. Sa'ah di sini maksudnya mati. Kenapa mati namanya sa'ah? Karena waktunya, saatnya sudah ditentukan, ditetapkan. Dan saatnya itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Apa namalah mati itu sa'ah. Berarti sa'ah maknanya dua. Pertama mati, yang kedua kiamat. Kedua-duanya sudah ditentukan saatnya. Wala yastaqdimuna sa'atan atau wala yastakhiruna sa'atan. Mereka tidak bisa minta majukan kematian itu walaupun sesaat. Wala yastakhirun, dan mereka juga tidak bisa minta undurkan sesaat, karena saatnya sudah ditentukan. Walaupun minta undur itu untuk bersedekah, ayatnya tahu kita itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tengok jugalah, tidak masalah. Surat Al-Munafikun, surat yang ke-63 ayat ke-10. Al-Munafikun ayat 10. Ba'dano labsu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan infakkanlah olehmu mimma, sebahagian dari apa yang telah razaqna, kami beri rezeki kamu, min qabl, sebelum ayati, sebelum datang, ahada, kepada salah seorang kamu mati. Lalu ketika itu fayaqula rabbi, saat datang tanda-tanda
kematian atau sudah dekat kepada akan mati, lalu dia berkata, laula, kenapa tidak, akhartani, akhara, engkau undurkan, akhara mengundurkan, engkau ni aku, engkau beri tangguh, engkau undurkan aku ini ila ajalin qarib, kepada ajal yang sedikit lagi, dekat, tidak lama-lama. Mohon ya Allah, sekiranya jikalau engkau tunda kedatangan ajalku agak sebentar sedikit. Untuk apa? Fa'as-saddaqa, maka aku bisa bersedekah, atau akan bersedekah, dan aku termasuk orang yang saleh. Alasannya bagus nih. Apa alasannya? Ingin beramal, bersedekah. Tapi karena saatnya sudah tiba, waktunya sudah sampai, basurawaknya umuabi, amal selesai, aja tiba. Umuabi, amal selesai, ajal tiba. Layu akhir, sekali-kali tidak akan pernah, namanya lan. Apa lan? Dan sekali-kali tidak akan pernah, yuakhir, mengundurkan, menunda Allah nafsan, akan seseorang, idza jaa, apabila telah datang ajalnya. Nah, ini dah. Kenapa? Karena saatnya sudah ditentukan, tidak bisa maju. Walaupun mundur itu hanya inginnya untuk bersedekah sebentar, tidak bisa. Pas waktunya. Meskipun minta mundur sesaat itu hanyalah untuk ingin bersedekah, ingin bermasalah, tidak bisa. Itu makanya kematian itu disebut dengan sa'ah. Sa'ah itu kan ketika, saat, suatu masa, suatu ketika, namanya saat. Allah khabirum bima ta'malun, Allah itu khabir, Allah itu mengetahui, maha teliti, mengenal apa saja yang kamu lakukan. Dalil apa yang kita ambil? Bahwa ajal itu, kematian itu saatnya sudah ditentukan. Kalau tiba-tiba saatnya bisa minta maju dan bisa minta mundur, maka bernamalah kematian itu saat. Nah, tengok. Nah, kalau sudah, kita masuk kembali kepada ayat yang semula. Itu surah Al-Haji ayat 55. Selalulah mereka dalam keraguan-raguan tentang Al-Quran hingga datang kepada mereka sa'ah mati. Baghtatan, tiba-tiba, sekonyong-konyong. Namanya mautul fujaah, mati tiba-tiba. Mautul fajah, mati sekonyong-konyong. Mengenai mati tiba-tiba, makin dekat kepada kiamat, maka akan banyak terjadi mati tiba-tiba. Mati tiba-tiba, tiba-tiba mati. Mati sekonyong-konyong, sekonyong-konyong mati, tanpa apa-apa. Ini yang menakutkan bagi kita yang tidak siap. Makin dekat kepada akhir zaman, akan banyak terjadi mati seperti itu. Ya sakit enggak sakit-sakit. Tiba-tiba mati saja, ini ada. Bagi orang mukmin,
Mautul fujaah atau mautul faja'ah itu, mati tiba-tiba sekonyong-konyong itu rahmat. Rahmat. Tidak lama dia menderita panjang. Dan juga sebagai rahah, istirahat. Istirahat. Sehingga dia tidak lama menunggu. Tidak lama menunggu. Juga mati tiba-tiba itu bagi seorang mukmin bahwa bagi keluarga yang tinggal pun tidak lama mengurus. Celaka dan celakalah kalau mati tiba-tiba sekonyong-konyong itu dialami oleh orang fajir, orang yang berdosa, ahli maksiat, orang kafir dan sejenisnya, karena mereka tidak siap. Tapi masalahnya siap tidak siap, siap tidak siap. Kalau tidak sudah tiba saatnya, tidak ada cerita, ambil cah, tidak cerita, layu akhir. Baktah, itu yang baktah. Baktah tiba-tiba, sekonyong-konyong tanpa apa-apa. Bisa jadi sekonyong-konyong itu terjadi petaka, bisa jatuh pesawat, jatuh mobil, atau dilantak oto. Itu tiba-tiba aja. Baktah namanya. Hingga datang kepada mereka kematian yang datang secara tiba-tiba, tetap mereka masih dalam keraguan-raguan, syak bimbang mengenai Al-Quran. Siapa? Orang kafir. Apanya? Tentang kebenarannya, tentang isinya. Apalagi kepada mereka sudah semenjak kecil ditanamkan kebencian kepada Islam. Itu orang Yahudi itu kan semenjak kecil ditanamkan kepada mereka anti Islam, bahwa orang Palestina itu adalah tidak manusia lagi katanya. Terus dijojor dengan kalimat-kalimat. Bahkan di sekolah-sekolah tertentu di Eropa, menurut pengakuan orang sana yang mereka tulis, kepada kami hanyalah kejelekan, keburukan tentang umat Islam ini. Sisi-sisi benarnya tidak pernah. Al-Qurannya tidak pernah dijelaskan, tapi yang diajarkan kepada kami lah yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Ditayangkanlah keadaan kaum muslimin yang terbelakang, daerahnya kotor, begini. Tidak ada yang baik. Sehingga benci, sakit hati, tidak senang itu semenjak kecil. Lalu mereka yang dapat hidayah lah yang dapat ini. Banyak mereka yang mualaf itu kan bukan orang pandir. Orang mualaf itu tidak orang pandir. Mereka lah yang menjelaskan kepada orang-orang lain tentang keindahan, kesempurnaan Islam. Saya sudah mempelajarinya, saya sudah menelitinya, menganalisanya, saya sudah mengalaminya semua, segala macam. Itulah, dari situlah mereka orang-orang yang tahu Islam. Tetapi bagi mereka-mereka yang tidak pernah mengetahui Islam, mempelajarinya, membaca ayatnya dan segala macam, mereka akan terus fi miryatin hatta ta'tiyahumus sa'ah baghtah. Atau ya'ti, datang kepada mereka azab pada hari aqim. Hari yang aqim. Apa maksud azab hari yang aqim? Aqim itu nama hari kiamat. Salah satu makna daripada hakim itu adalah mandul. Tidak ada sambungannya, tidak ada keturunannya.
dikatakan hari kiamat tuakim karena setelah itu tidak ada lagi sambungan hidup. Hari akhir, mandul dia. Iya, tidak ada sambungannya. Jadi hari yang mandul namanya. Atau dalam pengertian lain, bahwa datang kepada mereka azab yang akim, azab yang membinasakan, yang menyengsarakan. Bernamalah kiamat itu dengan hari azab yang dahsyat, azab yang menyengsarakan, azab yang tiada tandingannya. Dan azabnya berketerusan. Atau hari azab yang sangat dahsyat, hari azab sangat tidak ada lagi setelah itu kehidupan. Kalau di dunia kan, kita di dunia ini ada kehidupan setelah dunia. Kehidupan namanya alam barzah. Kan ada kehidupan alam barzah. Kehidupan alam barzah. Setelah itu kehidupan akhirat. Tapi kalau akhirat tidak ada lagi kehidupan. Sama dengan perempuan mandul. Orang mandul kan habis. Keturunannya tidak ada. Sebagian ulama menyebutkan itu azab di hari yang mandul, artinya hari kiamat. Dikatakan hari kiamat tuakim karena itu tadi tidak ada lagi setelah itu kehidupan. Itulah kehidupan yang paling akhir. Azabnya tidak tertanding. Dua hal. Mereka orang kafir, kesimpulannya akan terus berada dalam keraguan-raguan. Syak, bimbang di dalam menerima kebenaran Al-Quran. Kecuali mereka yang mendapat hidayah. Sampai mati datang tetap mereka dalam keraguan. Atau nanti hilang keraguan mereka ketika hari sudah kiamat, di mana ketika itu mereka mengakui kebenarannya. Inna muqinun, sekarang kami sudah yakin. Salah satu ayat yang populer, Rabbana absarna sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kami sudah mengalami sekarang. Sekarang baru kami yakin, tidak ragu lagi. Tidak ragu lagi. Kalau itu tidak ada gunanya lagi kan. Sudah terlambat. Keyakinannya sudah terlambat. Jadi baru hilang keraguan-raguan mereka pertama ketika mati. Sebab ketika sudah mati itu tersingkaplah semua apa yang mereka tidak percayai. Apa yang mereka ingkari, apa yang mereka tolak kebenarannya, kalau sudah datang mati mereka baru terpana. Makanya ketika nyawa mereka dicabut, langsung mereka minta kembalikan hidup. Irji'uni la'alli a'malu salihah. Kembalikanlah aku lagi hidup ke dunia, supaya aku bisa beramal saleh. Yang dulu aku tidak percaya, sehingga aku tidak beramal saleh. Kan surah Al-Mu'minun. Jangankan orang kafir, sebagian kaum muslimin pun mereka tidak mau berinfak, kan kurang yakin. Bahasa apa yang diinfakkan itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, baru ketika datang tanda-tanda kematian, sudah sakarat, baru mereka sadar bahasa yang harta sebenar-benar hartanya adalah
apa yang diinfakkan. Itu makanya mereka minta tunda, minta tunda sedikit, saya akan berinfak. Itu. Dua hal ini, kalau apabila datang dua hal ini, baru percaya orang kafir, baru mengaku, dan seterusnya. Sekarang kami percaya, sekarang kami yakin, karena kami sudah melihat, kami sudah mendengar, dan kami sudah mengalaminya. Nah, kata-kata, jangan kita seperti orang kafir ini. Percayaannya baru setelah datang kematian atau datang siksa di akhirat. Al-mulku sambungannya. Ayat 56. Kekuasaan atau kerajaan. Al-muluk. Yauma idzin, pada hari, pada saat itu, pada hari, pada saat kiamat itu, lillah, semata-mata bagi Allah. Di dunia ini masih diberi oleh Allah manusia-manusia untuk berkuasa, untuk menjadi penguasa, untuk memimpin, untuk menjadi ketua, untuk menjadi bos, menjadi dua samang. Allah berikan kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan, kepemerintahan di atas dunia ini kepada siapa yang daki-daki. Masih. Sehingga dengan Allah berikan itu ada yang berkuasa, ada yang menjadi pemimpin, menjadi bos, induk samang, ketua, pecah semua. Tapi nanti di akhirat semuanya diambil. Maka di akhirat itu mutlak kekuasaan itu di tangan Allah. Karena semua yang namanya penguasa, orang kuat, orang baga, orang santiang, orang hebat, habis. Hari kiamat itu kan hari menghabiskan semua. Yang dipamer-pamerkan orang atas dunia ini, sehingga dia berkuasa, dia baga, dia kuat, dia begini, dia begitu, kan di dunia diberi sedikit kekuasaan. Ketika mati kan sudah tanggal semua. Yang di lengan pangkat itu biasa sudah. Dari pakainya baju biasa, baju kaos, nak laku salah dah. Sudahlah, di tengah jalan tu dia menghambat orang lalu lalang, tak bisa. Sebutnya pakai biasa saja. Mati habis. Apalagi di akhirat. Maka di akhirat mutlak Allah tidak membagi kekuasaannya, dan Allah tidak memberikan kekuasaan itu. Al-mulku yauma idzin, kekuasaan ketika itu berada di tangan Allah. Tidak ada satupun yang diberi lagi sedikit pun kekuasaan. Bahkan untuk menggerakkan lidah saja tidak mampu orang. Dikunci. Hari kiamat. Dan ini kita baca setiap salat. Maliki yaumiddin. Apa itu? Yang menguasai hari pembalasan, atau dibaca pendek Malik, raja. Kalau pendek bacanya Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan yang berkuasa penuh. Kalau dipanjangkan Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kedua-duanya kan kepada Allah tertuju. Di sini ayat al-mulku yauma idzin lillah. Siapa kita? Siapa? Ndak laku leh. Ndak laku leh. Bakal laku.
Jangankan pangkat, jabatan, status kedudukan, awak seperti telanjang. Itu bertelanjang. Tidak punya apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Bahkan dengan baju-baju pun tidak ada. Malah dikembalikan normal, tidak berkhitan, tidak balas kaki. Itu kan mengingatkan kita semuanya di akhirat. Habis. Itulah hari di mana namanya khafidah rafi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Apabila telah terjadi sesuatu yang pasti terjadi, kiamat, waqi'ah, tidak satu pun yang mendustakan, mengingkari hari terjadi itu, kiamat itu. Itulah hari khafidah, merendahkan serendah-rendahnya. Siapa yang direndahkannya? Orang yang tinggi-tinggi atas dunia direndahkannya. Kenapa direndahkan? Tidak laku. Yang paling hina di hari itu orang sombong. Mereka bagaikan semut-semut yang terinjak-injak gitu. Halo, bagaikan semut yang terinjak-injak. Mereka tidak semut, tapi bagaikan itu, tidak ada sedikit pun harganya, nilainya bagi orang-orang yang angkuh sombong atas dunia. Dan siapa saja yang serupa itu, karena mereka telah mencoba-coba mengambil, merampas punya Allah, sombong, dihinakan ketika itu. Itulah hari yang penuh penderitaan, penuh kesengsaraan bagi mereka-mereka yang sok-sok di atas dunia. Orang baga, orang kuat, orang hebat, orang perkasa. Indonesia ko de macik tampuk anonya no. Iyalah. Kan menjalang no. Ini orang Minang lah duri no. Kata-kata bijak. Sekali geteh, sekali bawah. Taruhlah kini ku angku deteh pis bantalainya. Bakalai. Habislah. Habis. Berapa pemimpin-pemimpin yang ketika jayanya bagaimana begini, ketika habis masanya tidak laku leh, tidak ada acuhan, bahkan putih kepala saudara. Ingat akhir kesudahan Presiden RI yang pertama, bacalah sejarahnya. Ingat pula Presiden RI yang kedua, sejarahnya. Semuanya kan menjadi pelajaran. Ambil pelajaran karena sudah, ambil tuah karena manang. Itu. Cuman orang tidak sadar-sadar. Gitu enaknya menjadi orang gadang, weh. Walaupun ujungnya orang gadang, kau tidak ada orang gadang, kau. Ujungnya orang gadang, kau tidak ada orang gadang. Itu kan tak kadang taruh di sini. Orang kuat, kau ujungnya tidak kuat, lemah. Baik kuat pengaruhnya ataupun kuat fisik, lama-lama bungkuaknya mah. Bungkuak itu kan tak kuat lah. Mangkek pungguang saya, luri saya lah payah. Tak bisa, itu sunnah, sunnatullah. Apalagi di akhirat semuanya lillah, lillah. Yahkumu bainahum, yahkumu, dia memutuskan perkara-perkara di antara mereka. Namanya hari keputusan. Hari di mana Allah memutuskan segala sesuatunya. Ya. Makna yahkumu bainahum, dia memutuskan hukum. Apa?
yang benar, yang menyimpang. Begitu diputuskan. Bagaimanapun orang berkuampas di dunia ko memilah awak salah, tentu salah lah. Atau bagaimanapun orang menuduh orang itu begini tentu lah. Sebab keputusannya nanti di akhirat. Sebagaimana sebaliknya, bagaimanapun dia mengatakan dia orang santing, dia orang hebat, dia ahli surga, ahli ibadat, tunggu dulu. Tunggu putusan nanti di akhirat. Ini salah saja semuanya, sesat, salah, begini. Kata siapa? Kan katanya. Keputusannya kapan? Keputusannya kapan? Di akhirat. Atulo senjato pamungkas durang awak. Senjatonya. Di akhirat kita hitung suaknya. Itulah sabi-abi main. Di akhirat memang kita hitung suak. Kini kau biarlah. Pi awas, hanya mawas sana luang lor. Kan ancaman terakhir orang Minang tu. Awas, di akhirat sudah ditutui. Hanya kan ditutui lo di akhirat tu kan. Mana mau saya di akhirat hari tuntut menuntut. Hari hujat menghujat. Hari kutuk mengutuk, hari salah menyalahkan, hari tuding menuding, hari saling laknat. Melaknat dalam Quran begitu bunyinya. Itulah yahkumu bainahum. Atau dalam surat Sajadah bunyi inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Tuhanmu nanti akan memutuskan perkara itu karena dialah hakim. Salah satu nama Allah adalah Al-Hakim, yang memutuskan, yang menghukum, yang menjadi hakim terhadap perselisihan-perselisihan di akhirat. Seadil-adilnya. Di dunia tidak ada adil. Yang ada di dunia ini berusaha untuk adil. Tetapi yang adil tidak ada. Kalau sudah ada adil di dunia, untuk apa akhirat? Apapun keputusan manusia tidak ada yang adil. Pasti ada saja yang mengerupat, mengerutu, tidak nerima. Jawab adalah no, Minang lah tu. Membagi semua banyak. Alai. Mau kuah sama panjang. Manimbang sama bari, memotong sama kadang. Iyo, tapi tetap ada nama rasa. Ada nama berungok-berungok. Di akhirat nanti yang adil. Maka dikatakan bahwa hari Barisab itu hari di mana Allah menampakkan kepada manusia yang adil itu bagaimana. Maka diberikanlah semua keputusan dengan seadil-adilnya nanti di akhirat. Karena penguasanya tunggal. Kalau di dunia aku kan banyak saya merasa berkuasa. Bahkan ada yang tidak mengakui kekuasaan Allah. Fir'aun tidak mengakui kekuasaan Allah kan. Den nama siko, den nama kuasa siko. Masih ada yang nama den. Falladina amanu, maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, keputusannya mereka berada di jannatin naim. Itu keputusannya. Allah putuskan, keputusannya adil, bahwa adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lantaran iman dan amal salehnya, Allah beri rahmat. Dengan rahmatnya itu diputuskan mereka berada di jannatin naim. Tengok. Tetapi catatannya ada, tidak semua amal saleh yang kita akan amal saleh itu saleh. Belum tentu amalan-amalan kita yang kita bilang saleh itu saleh. Itu dulu nanti dihisab dulu.
Apakah semua amalan kita pasti diterima Allah? Tidak. Sedangkan melamar seorang ke tempat kita di sini tidak terima. Lebih secara tu petang di tes. Melamar jadi guru ni kita terima 5 balik orang. Yang tes nya. Nah 5 balik orang tu gabungan. Ada jadi guru, ada jadi pegawai, ada tim kesehatan, ada jadi pengasuh. Ada menjadi BO. OB. Office boy. 5 orang. 6 latar banyak. Apakah semua lamaran diterima? Nah, kita bawa contoh. Apakah semua amal ibadah kita terima? Tentu li. Itu gunanya hari bersab. Ditanya lagi. Dihadirkan Nabi-Nabi. Nabi Muhammad kan dihadirkan. Salah satu Nabi yang dihadirkan Nabi Muhammad. Diperhadapkan dengan umatnya. Yang bikin Nabi menangis kan? Ketika ayat itu dibaca oleh sahabat. Surat An-Nisa. Di mana Nabi ditetapkan sebagai saksi. Menangis Nabi mendengar orang baca itu. Sebab beliau, kata para ulama, beliau membayangkan diri beliau jadi saksi, diperhadapkan dengan umat beliau. Ini tidak ada saya mengajarkan katanya. Ini di luar. Diusirlah orang dari rahmat Allah. Makanya kita tidak boleh pede-pede do masuk amal wak lah. Misalnya, awak sih masuk surga, orang lain tidak pernah masuk surga. Itu orang Yahudi tu. Kalau mengklaim awak sana batu, awak sana santi, awak sana masuk surga, Yahudi. Orang itu kecil-kecilnya. La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kecil siapa tu? Orang Yahudi. Tidak ada yang masuk surga. Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali Yahudi cek, Nasrani cek. Dan kalian di neraka aja. Kok lagi mana kami masuk surga? Salamo nenek moyang kami menyembah patung anak sapinya. Sesudah tu kami masuk surga. Kalian umat Muhammad kau menggantikan kami neraka. Engkau lambat dinose. Itu dalam Al-Quran itu surat Baqarah. Ada lo kini misalnya orang mengaji terkaitun. Ano miang, ano sen. Saya tahu ano miang. Nambat tu ano orang lain kau? Yo kabau-kabau nak batu adanya. Betul hebatnya. Ilapeh na sing kabau. Dianggap no kabau nak batu. Iko kok ujub beko. Lebih-lebih ada orang-orang yang baru mengaji, baru hijrah, adalah menganggap masantiak lo. Alah salah lo ibu-ibu nu dino. Atau gadis-gadis yang jalan dapat gaji, lah pakai pakaian hebat lo nyo, ando lah anggap lo orang ko. Iko ndak Islami, ndak angko, ndak mangko lah. Seakan-akan lo dan Tuhan memutuskan. Seakan-akan pengadilan itulah ada di dunia. Seakan-akan dia yang memutuskan. Tidak, Allah yang memutuskan. Artinya kita berusaha lah. Dari itu usaha. Berusahalah sesungguh-sungguhnya. Terus mempelajari ilmu-ilmu. Dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Mengikuti tuntunan Rasulullah. Lalu berdoalah, ya Allah menerima. Hilangkan rasa ujub, rasa bangga diri, memandang orang lain tidak benar, salah, hilangkan itu. Itu tidak bidang kita di situ. Yang memutuskan itu tidak bidang awak. Bidang awak belajarlah, berilmulah, lalu beramallah. Itu bidang awak. Menerima nak menerima Allah. Kau tidak kita terima Allah ke dulu? Hanya kan nak Nabi tu. Pernah dengar orang tu kata tak? Nak diterima Allah. Seakan-akan itulah utusan Allah. Atau mencap orang kau berdosa. Mencap orang kau masuk neraka. Seakan-akan ini nampunya. Kecuali ada penjelasannya. Ini ayatnya. Tapik lo ayat yang dibacanya. Sesuai lo dengan tafsiran para ulama. Pas? Kalian tak? Kita hentikan. Kita lanjut kaji kita dulu. Falladzina amanu wa amilus shalihat, maka adapun orang-orang yang beriman, iman yang benar,
iman yang membuahkan kepada amal saleh. Yang dikatakan amal saleh adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya saleh. Ikhlas niatnya, benar dalam mengamalkannya. Ukuran benar itu adalah tuntunan Nabi. Tapi orang tidak akan tahu dengan tuntunan Nabi, petunjuk Nabi, kalau tidak mempelajari petunjuk Nabi. Mereka berada di jannatin naim, di sorga atau kebun-kebun, taman-taman surgawi yang penuh dengan aneka macam kenikmatan. Sebaliknya, walladzina kafaru, yo jam bukan tak doh. Nanti lebih kok takwik kok lebih lo 2 jam pengajian bukan. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, 1, wa kadzdzabu bi ayatina, 2, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kafir risiko, engkar, tidak beriman. Kadzabu, tidak membenarkan, menolak, mempercayai ayat-ayat kami. Ulaika, mereka itu, untuk mereka ada muhin, azab yang sangat menghinakan. Muhin, yang menghinakan. Maka terbagilah manusia-manusia di dalam menyikapi Al-Quran. Ada yang terus-menerus dalam keraguan-raguan, kebimbangan, syak tentang kebenaran Al-Quran. Di samping tidak percaya, ada juga yang meragui. Ada yang mengimani, membenarkan ayat-ayat Al-Quran, lalu mereka beramal. 2 kelompok. 1 kelompok di surga, naim ujungnya. 1 kelompok di neraka, muhin ujungnya. Naim bergelimang dengan kenikmatan, cogodok batinta. Bamu ko naim namanya, penuh dengan aneka macam kenikmatan surgawi yang tidak bisa kita khayalkan, kita ilustrasikan, kita angankan, tidak bisa. Bagaimanapun manusia mengangankannya, tidak akan bisa mengangankan. Bagaimana mengangankan? Tempat sisir penghuni surga saya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Tempat sisir dan peletakan cambuk, hiasan, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Coba mandian-mandiannya. Andai sekiranya salah satu penghuni surga itu mengulurkan tangannya ke dunia, hilang segala yang busuk di dunia. Halo, ndak awak no? Penghuni surga, gadis-gadis surga ta, iuluan tangannya ke dunia, kah hilang segala yang busuk. Tunah harumnya. Untuk siapa gadis-gadis itu? Untuk laki-laki, nah. Kalau untuk orang penghuni surga itu perlu dapat lah. Itu contoh. Sehingga kata Nabi, itulah dia ma la ainun ra'at. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Itu bah melukiskannya. Naimnya tuh. Wala uzunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga. Bagaimana kita akan memaparkannya? Wala khatara ala qalbi bashar. Bagaimanapun orang mengangankan, mengilustrasikan, menggambarkan, mengkhayalkan, belum pernah ada terlintas di pikiran seseorang pun. Bagaimana? Tidak bisa digambarkan. Itulah ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun.
Jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lam. Ikut kita dengar di subuh Jumaat kau. Ya kan? Kan sudah Jumaat kan? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun. Dan tidaklah tahu seseorang diri ma ukhfiya, apa yang Allah simpan, yang Allah sembunyikan untuk mereka sebagai surprise. Ini surprise. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, daripada hal-hal yang menyenangkan, membahagiakan mereka di surga sana sebagai balasan. Berarti yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah sekelumit kenikmatan surga, nan bisa lo kita tangkap. Selebihnya tidak. Cukuplah satu contoh saya. Nan paling terakhir keluar dari neraka, orang yang punya iman sebesar biji. Arti iman sinan, nyo masih yakin, masih percaya hanya Allah saja yang berhak disembah, walaupun nyo tidak beribadat, walaupun nyo tidak taat, ahli maksiat, tapi nan sapinji itu, tahu sapinji, tetap dipegangnya. Ada yang sembahyang tidak nagonya, tapi dia tetap yakin Allah itu satu esa. Itu berharganya tauhid. Itu berharga tauhid. Bara banyak orang beribadah, banyak salat, bermasalah, tapi tauhidnya kan naik. Nah, itu berbahaya. Keyakinannya kan naik. Syirik. Jadi orang yang terakhir keluar dari neraka, orang yang punya keimanan sebesar biji. Ujungnya, karena dia punya tauhid, punya keyakinan, diselamatkan oleh Allah atas rahmat Allah. Setiba di surga, disuruhnya berkhayal. Tahu berkhayal? Khayalalah an yang kakak 7. Pinta boleh, kandak berlaku. Cuba khayalkan, minta satu Allahnya. Tak mampu lu nya mengkhayal lah. Han kali minta tu. Lalu Allah beri kepadanya 10 kali lipat kemewahan raja-raja duniawi. Aku ambil lah. Kau surganya ambil lah. Untuk siapa? Untuk siapa? Nomor kunci kalau ada neraka. Itu saya tidak bisa membayangkan 10 kali lipat Allah anugerahkan kepadanya daripada kenikmatan raja-raja duniawi. Raja-raja duniawi, bukan presiden, raja-raja. Nah, itu jangan kita terlongsong-longsong ngecek. Awak sedang masuk surga, kudian sana ada. Kalau dia masuk surga, isapuah sabi-habih neraka lu. Sabi-habih. Entah berapa puluh tahun. Dan cita-cita randah hame. Asal ikan masuk surga, ada tapi-tapi saya biasalah nyono. Kau baca. Sedangkan di dunia saya kita gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Ikut kamu masuk surga, ambillah di tepi-tepi surga salah jerawat. Sedangkan masuk surga saya orang nomor kunci masuk surga dalam surganya surga pada rendah. Tu niatnya. Ikut di tepi-tepi kan nak masuk surga tu lah. Nampantangi Nabi itu. Kita Nabi kalau kalian minta surga, minta Firdaus. Fas'al, mintalah kepada Al-Firdaus. Firdaus itu adalah surga tertinggi, di atasnya aras. Dari situlah mengalir sungai-sungai surga semua. Minta itu. Masa minta nara-nara. Sembah. Pokoknya makan. Pokoknya makan je lah itu.
Ya, aku sambah. Merang lah. Garam sen jadi juga betul jadinya. Aku kemapi kaji aku. Impang kaji ya. Namanya naim. Itu yang naim. Kenapa surga namanya Jannatul Naim? Karena surga itu diliputi oleh berbagai macam kenikmatan, kelezatan yang tidak bisa dibayangkan, dikhayalkan, diangankan. Sebaliknya, orang-orang yang kafir, ingkar, tidak percaya dan mendustakan ayat-ayat kami, tidak menerima, tetap ragu, bimbang-bimbang, ujung-ujung sampai mati mereka nanti untuk mereka ada azabnya muhin, kebalikan daripada Jannatun Naim. Muhin, azab yang sangat menghinakan. Di mana? Di neraka. Kalau azab yang sangat menghinakan, tidak ada lagi azab yang lebih hina, yang lebih buruk, yang lebih keji, yang lebih dahsyat, yang lebih menyakitkan daripada azab itu. Karena mereka kafir dan mendustakan. Kesimpulan kaji kita adalah akan ada orang yang terus-menerus ragu, bimbang, syak, tidak percaya, tidak yakin dengan kebenaran Al-Quran. Juga termasuk bukan hanya orang kafir, orang beriman, orang muslim pun ada yang malah tidak menyentuh Al-Quran. Bahkan sapuanya Al-Quran itu barangkali di momen-momen tertentu. Ko ado bana membaca Quran mencari pahala no. Ini tahu no. Ko ado membaca niatnya membaca mencari pahala no sen. Tidak ada niatnya untuk mempelajari petunjuknya, bimbingannya, tuntunannya, pedomannya, aturannya, syariat. Tidak ada. Itulah sebagian kaum muslimin. Padahal tujuan Al-Quran diturunkan untuk hudan. Kemudian inti yang berikutnya, hari kiamat, hari akhirat, disitulah nanti penentuan dan diputuskannya segala keputusan oleh Allah. Lalu dibagi dua kelompok besar, yang beriman bermasalah menuju surga, wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim ilal jannati zumara. Nanti diputuskan pula, ditetapkan pula siapa yang kafir mendustakan ayat diaraklah menuju neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Itu ujung. Jadi perjalanan manusia berujung di dua lokasi. Lokasi pertama, tempat pertama namanya Darul Hayawan, negeri kehidupan yang sempurna. Darul Hayawan, surat Al-Ankabut begitu bunyinya. Darul Hayawan, negeri yang kehidupan serba sempurna di situ. Surga. Ada pula nanti yang berakhir di neraka, namanya bi'sal masir, seburuk-buruk sampai pulang, sampai kembali. Bi'sal ma'thwa, bi'sal qarar, bi'sal mihad, bi'sal wirid, seburuk-buruk sampai bayimpun, sampai pulang, sampai kembali, dan sampai berakhir, namanya neraka. Bi'sa. Itu kejiwa. Pulanglah dulu. Nanti kalau masuk surga langsung masuk. Jangan basa-basa lah. Kejiwa sampai situ. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.